Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan balik sendiri saat kamu tidak merasakan hal ini. Ya. Jadi ketika kita mencintai seseorang, itu semuanya adalah rasa. Dan rasa itu akan memberikan petunjuk apakah mantan ini tidak akan pernah kembali atau mantan akan kembali bahkan balik sendiri kepada kita. Jadi ketika kita mencintai mantan, amat sangat mencintainya, mencintai dengan seluruh hati, pikiran, tenaga, energi kita. Kita betul-betul mencintainya dan kita menjadikan mantan segalanya. Kita mencintai mantan melebihi segalanya. Maka kalau itu yang kita rasakan, itu adalah petunjuk, itu adalah pertanda bahwa mantan tidak akan pernah kembali kepada kita. Kenapa? Karena ketika orang mencintai dunia, mantan itu kan adalah bagian dari dunia. Ya, jadi kecintaan kepada orang yang dicintai, kecintaan kepada harta benda dan seterusnya, itu adalah kecintaan kepada dunia. Ketika orang mencintai dunia dengan berlebihan dan menjadikan dunia sebagai segalanya, menjadikan cinta kepada dunia itu sebagai tujuan hidupnya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan dunia tadi. Kalau yang dia cintai adalah harta benda, yang dia cintai amat sangat dan dia jadikan sebagai tujuan hidupnya, maka dia tidak akan kaya-kaya. Ketika yang dia cintai itu adalah mantan dan mantan dia jadikan tujuan hidupnya, maka mantan tidak akan pernah bisa dia dapatkan kembali. Itu kalau orang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrohu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak akan pernah mendapatkan dunia. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan merendahkan diri. Ya, jadi apa yang dijelaskan di dalam hadis ini tentu amat sangat jelas bagi kita. Kalau kita kejar-kejar terus dunia, kalau mantan itu kita kejar-kejar terus, maka mantan
tidak akan pernah kita dapatkan. Ketika yang kita rasakan, kita mencintai mantan melebihi segalanya. Apapun kita kerjakan tujuannya agar mantan balik. Kita bekerja, ya, harus nunggu mantan balik dulu. Nggak mau kerja sebelum mantan balik. Kita kuliah kita tidak mau kita selesaikan sampai mantan balik dulu. Kita sholat, ya, tujuannya bukan karena Allah, tetapi tujuannya agar mantan balik. Kan sering tuh orang seperti itu. Kalau mau ujian kelulusan sekolah, kalau mau ujian masuk perguruan tinggi, kalau mau tes masuk jadi karyawan atau mencari pekerjaan, baru orang ingat untuk sholat. Ya, begitu juga puasa. Kita mau puasa, tetapi puasanya tujuannya agar mantan balik. Bukan tujuannya untuk meraih ridho Allah. Nah, maka ketika orang menjadikan mantan sebagai segalanya, sholat agar mantannya balik, rajin puasa agar mantannya balik, dan seterusnya, maka ini adalah tanda bahwa dunia ketika dia jadikan sebagai tujuan hidupnya, tidak akan pernah dia dapatkan, yang artinya mantan tidak akan pernah balik. Dan di dalam hadis tadi juga dijelaskan, tetapi ketika orang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka dunia yang akan datang sendiri kepadanya. Artinya apa? Kalau dia menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, dia menjadikan Allah sebagai segalanya. Cinta kepada Allah adalah segalanya untuk dia. Maka dunia termasuk mantan yang akan datang kepada dia dalam keadaan merendahkan diri. Dunia yang datang merendahkan diri, memohon, meminta kepada dia. Nah, jadi jelas ya, kalau kita tidak merasakan bahwa mantan itu sebagai tujuan hidup kita, kalau kita tidak merasakan terobsesi kepada mantan, tidak merasakan, ya, maka itu adalah tanda bahwa mantan akan balik sendiri. Tapi tadi, kalau kita terobsesi dengan mantan, kalau kita menjadikan mantan sebagai segalanya, kalau kita menjadikan mantan sebagai tujuan hidup kita, justru itu adalah pertanda bahwa mantan tidak bisa kita dapatkan lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.